ngelakuin hal-hal mistis karena udah capek hidup miskin. Misalnya dia pergi ke dukun minta baca mantra segala macem, beli jimat. Bahkan yang ironisnya, mereka tuh jadi gampang kepancing sama orang-orang yang jual agama demi keuntungan pribadi. Di sini gue kasih tahu ya, jualan yang paling gampang di Indonesia itu adalah jualan agama. Betul karena sekali. Air mineral yang satu botolnya harga Rp5.000, tapi ditambah doa Habib atau Kiai atau Ustadz, harganya langsung bisa jadi ratusan ribu. Kenapa? Umat muslim seperti inilah yang perlu diluruskan agar tidak mudah terdoktrin oleh kata-kata agama dari si penjual agama. Jual air mineral untuk dakwah Nabi. Nah ini banyak hadiahnya Rp15.000. Doakan ulun ini sepalih dananya gesan majlis ulun buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Apa yang salah dengan umat muslim zaman sekarang? Mabuk agama sampai miskin. Apa nih maksudnya? Ya, tetapi kalau bicara soal mabuk agama dan jual agama, ini memang identik dengan Indonesia. Yang mana di Indonesia ini kalau bicara soal agama, itu masyarakat seolah-olah jadi tunduk, ya. Intinya bicara soal agama itu tunduk tanpa mengkaji dulu atau melihat dulu tentang itu. Entah itu agama yang sesat, entah itu orangnya, individunya yang mengaku ustadz atau kiai itu betul atau tidak. Yang penting kita bicara soal agama, kita terus percaya saja. Tidak semua warga negara Indonesia, umat muslim Indonesia seperti itu, tapi ada saja. Bukan hanya ada saja, tapi lumayan ramai, lumayan banyak yang seperti itu. Dan umat muslim seperti inilah yang perlu diluruskan agar tidak mudah terdoktrin oleh kata-kata agama dari si penjual agama. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita tonton dulu saja video ini. Selama peradaban manusia, kita pernah mengalami namanya The Golden Age of Islam, alias masa kejayaan umat Islam, di mana di masa itu, kebudayaan Islam berkembang sangat signifikan dan muncul banyak ilmuwan muslim yang menciptakan sebuah perkembangan baru yang bisa berguna untuk banyak orang. Misalnya dalam ilmu kedokteran, sains, fisika, dan juga matematika. Bahkan beberapa teknologi yang ada sampai sekarang, itu juga buah hasil pemikiran ilmuwan muslim tersebut di zaman dulu. Masa kejayaan Islam ini sebenarnya udah terjadi cukup lama, karena masa ini terjadi sekitar tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana itu dalam memang terjadi, ya kan? Nah, di masa itu kebudayaan umat muslim ini bukan cuma berkembang secara pesat, tapi juga mempengaruhi sebagian besar perkembangan di dunia. Masa kejayaan Islam ini pun sampai sekarang masih menjadi sejarah penting dalam perkembangan agama Islam. Dan harusnya ini jadi inspirasi bagi umat muslim saat ini untuk bisa menciptakan perkembangan baru yang bisa bermanfaat untuk dunia ini. Nah, tapi kalau kita lihat keadaan umat muslim sekarang, keadaan itu seolah berbanding terbalik dari masa kejayaan Islam tersebut. Di mana sekarang banyak negara-negara Islam yang justru tergolong ke dalam negara yang miskin. Ya memang gak semuanya miskin, tapi banyak. Gue tahu ini adalah fakta yang mungkin susah diterima, apalagi sama umat muslim yang terlalu fanatik sampai denial terhadap fakta yang terjadi. Tapi dengan kita tahu kondisi yang terjadi, harusnya ini bisa jadi kritik membangun untuk kita semua, khususnya bagi para umat muslim. Karena gue merasa ada yang salah dengan umat muslim di zaman sekarang, terkhusus di lingkungan sekitar kita. Gue sama sekali gak menyalahkan agamanya, karena gimana pun agamanya udah sempurna. Tapi yang harus dibenerin adalah pola pikir sebagian umatnya yang masih salah mengartikan ajaran agama Islam itu sendiri. Gue yakin terkadang yang membuat suatu agama itu dipandang buruk bukan ajaran agamanya, tapi sebagian umatnya yang terlalu cepat menyimpulkan apa yang diajarkan agama tersebut. Nah, makanya di video kali ini, gue pengen bahas sebenarnya apa yang salah dengan umat muslim sekarang hingga membuat banyak umat muslim sekarang itu hidup miskin. Sekali lagi, video ini tidak ada maksud menyalahkan agamanya, tapi meluruskan pola pikir sebagian umatnya yang kadang terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kalau lu kesal sama video ini, ya berarti lu merasa salah satu bagiannya, dan lu masih belum bisa menerima kritik yang harusnya bisa membangun ke depannya. So, disimak sampai habis. Salah satu alasan kenapa umat muslim sekarang banyak yang hidup miskin adalah karena mereka seringkali menjadikan agama sebagai pelindung di balik kekurangannya. Misalnya gini, pernah gak sih lu ngeliat ada orang yang hidupnya miskin secara finansial, tapi dia menjadikan alasan orang miskin itu lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Dan tujuan dibangun dengan alasan itu supaya seolah kemiskinan yang datang ke dia itu adalah anugerah yang gak dimiliki sama orang kaya. Bukannya dia tuh introspeksi diri apa yang membuat kondisinya begitu, tapi dia malah menjadikan kepercayaan dan menjadi pelindung untuk seolah orang tuh tahu kalau dia tuh gak apa-apa hidup miskin, yang penting masuk surga. Padahal kalau kita sadari, justru kemiskinan itulah yang mendekatkan kita pada tindakan yang dilarang agama. Misalnya gini, pernah gak sih lu ngeliat orang yang mencuri sesuatu,
Tapi pas ketangkep ternyata motifnya itu nggak lain nggak bukan karena nggak punya uang. Betul. Karena sekali. logikanya kalau dia punya uang, apa juga dia niat mencuri ya kan? Justru hal yang mendekatkan dia pada kriminal, ya kemiskinannya itu sendiri. Bahkan di titik yang parahnya, orang itu nggak sungkan loh ngelakuin hal-hal mistis karena udah capek hidup miskin. Misalnya dia pergi ke dukun minta baca mantra segala macem, beli jimat. Bahkan yang ironisnya, Bisa banget ya. mereka tuh jadi gampang kepancing sama orang-orang yang jual agama demi keuntungan pribadi. Di sini gue kasih tahu ya, jualan yang paling gampang di Indonesia itu adalah jualan agama. Betul Karena sekali. air mineral yang satu botolnya harga Rp5.000, tapi ditambah doa habib atau kiai atau ustadz, harganya langsung bisa jadi ratusan ribu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena masih banyak masyarakat Indonesia yang gampang dibodohi dengan embel-embel agama. Sedangkan orang yang gak sungkan mencari keuntungan dari agama, mereka dengan mudah mengeksploitasi kebodohan itu. Mungkin di sini akan banyak yang gak terima sama omongan gua, dan gue yakin banyak di antara lu yang gak sungkan buat head comment di video ini. Tapi harusnya kalau lu nonton video ini dengan netral dan rasional, harusnya lu paham sama apa yang gue maksud. Menurut gue skema jualan agama ini udah cukup meresahkan di Indonesia. Karena gue pun lihat di sosial media banyak yang kepancing sama produk-produk yang sebenarnya biasa aja, tapi seolah unggul karena udah dibaca doa segala macam sama orang-orang tertentu. Terakhir tuh gue lihat ada yang jualan garam, tapi garamnya itu kalau nggak salah dilabeli agama soalnya garam itu bukan garam biasa. Dan di beberapa video yang jual garam itu, gue lihat banyak juga gitu yang sempat tertarik untuk beli garam tersebut. Menurut gue nggak masuk akal aja sih, garam yang harganya nggak setinggi itu, tiba-tiba harganya bisa naik berkali-kali lipat karena ada unsur agama di dalamnya yang ngebuat Ya, seolah garam itu beda dari yang lain. Gue nggak bisa sepenuhnya nyalain orang yang belinya sih, karena gimana pun mereka itu sebenarnya adalah korban dari ketidaktahuan. Dan bisa jadi dia beli garam itu ada alasannya. Bisa dia capek hidup susah dan berusaha cari jalan keluarnya, atau ya dia memang nggak paham aja gitu. Tapi beberapa di antara mereka tuh kadang ada yang keras kepala, dikasih tahu yang benar malah galakan dia, dan dia malah nyeramain kita seolah kita yang tersesat gitu. Allah. Sebenarnya alasan kenapa banyak Fakta masyarakat itu gampang dijebak sama skema jualan agama, itu bisa dijawab dengan quotes Karl Marx yang kalau dalam bahasa Indonesia itu gini, agama adalah candu masyarakat, itu adalah keluh kesah makhluk yang tertindas, jantung dari dunia yang tidak berperasaan, dan jiwa dari kondisi kita yang tidak berjiwa. Mungkin kalian bisa mengartikannya dengan berbagai macam arti, tapi kalau gue simpulin sendiri, Karl Marx itu menganggap kalau agama itu bisa menjadi pelindung bagi orang-orang yang tertindas atau orang-orang yang merasa putus harapan dengan keadaannya di dunia. Memang kita nggak bisa pungkiri ya, kalau peran agama dalam ketenangan jiwa itu sangat-sangat besar. Dan gue pun setuju sama yang dibilang Karl Marx kalau agama itu bisa jadi candu bagi masyarakat yang tertindas atau yang lagi putus harapan. Tapi menurut gue, perasaan sedikit itu seringkali terkapitalisasi sama orang-orang yang gak sungkan mengeksploitasi itu semua demi keuntungan pribadinya. Makanya sering banget terjadi fenomena yang orang sebut itu dengan jual agama. Dengan bermodalkan doa-doa dan harapan, barang yang dijual itu naiknya bisa berkali-kali lipat. Gue pun heran gitu sama orang-orang ini. Awalnya yakin kalau harta itu gak dibawa mati segala macam, tapi ketika hidupnya beneran susah, mereka malah lakuin hal-hal yang gak rasional untuk keluar dari kesusahan tersebut. Ini tuh jadi gambaran gitu, kalau orang yang bilang harta itu gak penting segala macam, itu adalah orang yang munafik. Karena sadar gak sadar, kita tuh hidup di dunia ini butuh harta supaya terhindar dari kesulitan yang sebenarnya bisa kita atasi kalau kita punya uang. Karena kalau kita tarik sejarahnya, Nabi Muhammad yang jadi junjungan umat muslim, dulu juga orang kaya yang hartanya sangat-sangat cukup. Tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana, karena beliau lebih memilih menggunakan hartanya untuk membantu sesama. Karena sebenarnya Islam itu nggak pernah melarang umatnya jadi kaya, tapi yang dilarang itu kalau hartanya digunain buat sombong atau untuk maksiat. Ada orang yang dikasih harta banyak tapi malah dipakai untuk maksiat, tapi ada juga kok yang dikasih banyak harta malah digunain untuk kebaikan. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau dikitnya harta untuk masuk surga, tapi apa yang digunain dengan harta tersebut. Nah masalahnya sekarang banyak umat muslim ini menganggap kalau kekayaan itu identik dengan kejahatan. Padahal dalam Islam sendiri, kemiskinan yang justru mendekatkan pada kekufuran. Lagipula kalau kita pahami lagi ajaran agama, justru umat muslim itu sangat-sangat dituntut untuk hidup berkecukupan. Sekarang ini deh, kalau misalnya lu nggak bisa berkunjung ke saudara jauh karena nggak punya ongkos, bukankah kemiskinan itu sendiri menjauhkan lu dari ajaran agama? Nah inilah yang masih menjadi kekurangan umat muslim zaman sekarang, di mana masih banyak yang salah tafsirkan ajaran agama untuk kekurangannya. Selanjutnya menjadi kekurangan umat muslim sekarang adalah banyak yang meremehkan ilmu dunia, seolah ilmu dunia itu nggak penting dan lebih penting pelajarin ilmu agama. Gue nggak bilang kalau ilmu agama itu nggak penting ya, tapi menurut gue, jangan sampai dengan kita belajar ilmu agama, kita lupa pelajarin ilmu dunia yang padahal sama pentingnya. Ya, betul. Karena gimana pun selagi kita hidup di dunia, kita jelas butuh ilmu dunia untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah masalahnya banyak umat muslim sekarang ini menganggap kalau ilmu dunia itu hanya sesaat dan gak kepake di akhirat. Akhirnya banyak dari umat muslim sekarang ini ketinggalan sama negara-negara maju yang lainnya. Misalnya orang luar negeri udah mikir caranya tinggal di bulan, sedangkan kita masih debatin cara berpakaian orang lain. Inilah yang membuat banyak umat muslim sekarang itu ketinggalan, karena banyak yang masih terpaku dengan ilmu agama tanpa diimbangi sama ilmu dunia. Betul. Bahkan yang parahnya,
Kita tuh didoktrin untuk jangan pelajarin sains karena takut jadi ateis. Padahal sebenarnya banyak fenomena sains yang terjadi itu udah dijelasin di dalam Al-Quran. Jadi ketakutan-ketakutan ini tuh muncul dari doktrin orang-orang yang justru ragu dengan keimanannya. Atau ya, mereka tuh sengaja supaya kita tuh nggak paham dengan sains. Akhirnya banyak umat muslim sekarang yang nganggap remeh ilmu dunia seolah nggak penting segala macam. Tapi giliran nggak ada pekerjaan malah nyalain pemerintah. Ya memang benar, masalah pengangguran juga ada pengaruhnya sama pemerintah. Tapi coba introspeksi diri kita sendiri dulu, apa yang salah dari kita. Agama itu nggak pernah ngajarin kita loh untuk jadi orang yang egois dengan menyalahkan pihak lain tanpa mengevaluasi apa yang kurang dari diri kita. Nah makanya perpaduan inilah yang membuat banyak umat muslim zaman sekarang itu justru mudah dimanfaatin pihak lain untuk keuntungan. Bisa ngaku-ngaku Habib, jualan air doa, bahkan sampai diadu domba. Ya sebenarnya gini sih. Habis. Oke, penutup. Memang semua sifat yang gue sebutin tadi itu bukan cuma terjadi di banyak umat muslim doang, tapi juga terjadi di beberapa umat lainnya. Tapi dalam konteks video ini kita memang lagi merujuk kepada pembahasan umat muslim di zaman sekarang. Gue akuin memang bagi banyak orang yang merasa fakta ini sangat sulit untuk diterima, karena ya itulah penyakitnya. Mereka itu masih susah untuk introspeksi diri kesalahannya di mana aja. Padahal sebenarnya kalau sedikit aja pakai akal untuk menyimak video ini, harus lu paham kalau video ini adalah bentuk dari evaluasi dan kritik khususnya bagi banyak umat muslim di zaman sekarang. Gimana nih kalau menurut lu tentang fenomena ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya. Ya, ini Indonesia banget ya. Memang sebagai umat muslim di Indonesia ini masih seperti ini. Faktanya banyak sekali hal-hal ini terjadi di Indonesia dan itulah mengapa saya katakan ini Indonesia banget. Tetapi tidak semua muslim Indonesia itu tidak punya pikiran yang rasional. Banyak juga yang rasional, tapi banyak juga yang terlalu fanatik sehingga hal-hal seperti ini tuh sering dijumpai di Indonesia. Dan melihat konten ini harus punya pemikiran yang rasional. Mereka yang punya pikiran-pikiran yang fanatik agak berbahaya kalau menonton video ini. Bisa-bisa yang ada malah komen-komen negatif yang tidak terima dengan hal-hal seperti ini. Ya, memang perlu pemikiran yang rasional untuk menerima konten-konten seperti ini ya, yang akhirnya nanti akan menjadi bahan evaluasi dan introspeksi diri bahwa apa yang harus kita benahi dalam diri kita ya sebagai umat muslim. Kalau dulu pada saat kejayaan Islam pada masa itu ya, ulama-ulama atau ilmuwan Islam itu melakukan penelitian, menghasilkan sains dan ilmu-ilmu kedokteran. Tetapi kali ini sepertinya ya banyak sekali orang-orang yang mengaku ulama, mengaku agamawan itu malah menghasilkan hal-hal yang di luar nalar. Bahkan mereka menjual agama demi kepentingan mereka, kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya saja. Dan mirisnya lagi warga kita, rakyat Indonesia, ya terutama umat muslimnya itu kadang memang mudah untuk didoktrin, untuk dikontaminasi pemikirannya mereka tuh. Apalagi kalau sudah berhubungan dengan agama Islam. Meskipun sebetulnya itu di luar nalar, tetapi mereka itu mudah menerima itu ya. Apalagi yang berkaitan dengan hal-hal mistis. Dan di sini saya akan sedikit mengomentari soal air mineral tadi tuh ya, yang ada dalam cuplikan ini yang sempat dibahas oleh si Tuan Celal ya. Oke, saya akan membacakan artikel yang saya jumpai. Artikel ini saya jumpai di Detiknet. Kisah ilmuwan Jepang meneliti khasiat doa pada kristal air. Jakarta, Masaru Emoto terkenal salah satunya karena eksperimen air yang menyebut kesadaran manusia dapat mempengaruhi struktur molekul air. Klaimnya ini menjadi viral dan kemudian menarik perhatian banyak orang untuk melakukan penelitian serupa. Dihimpun Detiknet dari berbagai sumber Rabu. Sosok Masaru Emoto dikenal sebagai seorang pseudo saintis. Ia merupakan seorang pria asal negeri Sakura, Jepang. Emoto lahir 22 Juli 1943 di Yokohama, Jepang dan lulusan dari Yokohama Municipal University. Ia bekerja di Nagoya Office, kantor pusat Jepang, di Yomiuri Shimbun. Kemudian mendirikan perusahaan internasional Heart Medical pada tahun 1986. Dia adalah Presiden Emeritus of the International Water for Life Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Oklahoma City di Amerika Serikat. Pada tahun 1992, ia menjadi doktor pengobatan alternatif di Universitas Internasional Terbuka untuk pengobatan alternatif di India.
Nah, ini ada gambarnya ya. Ini gambar-gambar kristal air yang dikasih bacaan atau ucapan eh, yang mana bentuk kristalnya itu tergantung dari ucapan yang kita sampaikan kepada air itu. Ini ada gambar-gambarnya ya. Ada ucapan love, kemudian ada ucapan thank you, kemudian ada ucapan I hate you yang dikirim kepada air itu, dan itu kristal yang terbentuk itu tergantung dari ucapan yang kita utarakan kepada air itu ya. Kalau ucapan kita baik, maka kristal yang terbentuk itu juga membentuk kristal yang bagus. Sementara di sini ada tulisan I hate you ya, maka kristal yang terbentuk itu juga tidak bagus ya, dibandingkan dengan kristal lain yang terbentuk dari ucapan-ucapan yang baik. Ia merupakan seorang pengusaha dan penulis karyanya sebagian besar tentang kekuatan air. Namun banyak orang yang skeptis terhadap karyanya walaupun banyak juga yang mendukung. Dr. Emoto menghembuskan napas terakhir pada 17 Oktober 2014. Pada 1990-an, Emoto melakukan serangkaian percobaan di mana air disimpan dalam berbagai botol yang masing-masing diberi label dengan pesan yang berbeda. Pesannya berkisar dari positif dan perhatian, terima kasih, atau cinta, hingga negatif, aku benci kamu, aku ingin membunuhmu. Dan kemudian tetesan air dari botol-botol ini ditempatkan di irisan dan dibekukan untuk membentuk kristal seperti kepingan salju. Kemudian temuannya sangat mencengangkan. Kristal yang terbentuk pada pesan positif ternyata lebih geometris dan estetis, sedangkan kristal yang dibentuk oleh air dengan pesan negatif memiliki bentuk yang kacau dan tidak seragam. Emoto juga melakukan eksperimen lebih lanjut, misalnya dia memainkan muzat dan musik heavy metal untuk sampel air dan menangkap gambar perbedaan antara dua kristal. Ada juga tangkapan, ini terhalang oleh gambar nih. Dibacakan doa dan sesudah dibacakan doa, bentuk kristal airnya ternyata lebih bagus yang dibacakan doa. Jadi di sini hasil penelitian dari Dr. Emoto ini, antara air yang tidak dibacakan doa dan dengan air yang dibacakan doa itu berbeda bentuk kristalnya, ya. Dan tadi juga disebutkan bahwa kristal yang dihasilkan dari air yang kita kasih pesan bagus dan air yang dikasih pesan kebencian itu membentuk kristal yang berbeda. Nah, dari sinilah Dr. Emoto tuh mengatakan bahwa kalau kita membacakan atau menyampaikan pesan kepada air, menyampaikan pesan-pesan atau membacakan doa-doa yang baik-baik, maka air itu akan memberikan khasiat yang baik kepada diri kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan pada air itu ya. Ini menurut Dr. Emoto. Sebaliknya, kalau kita bicara yang tidak baik atau menyampaikan pesan tidak baik atau berdoa yang tidak baik kepada air itu, maka akan membentuk kristal yang jelek, yang mana itu juga akan memberikan aura negatif kepada air itu, sehingga itu akan mempengaruhi kepada kita juga. Maka kalau ini dikaitkan dengan air doa yang biasanya kita dapat dari seorang kiai, maka itu sebetulnya oke juga, karena ada penelitiannya seperti itu. Air doa yang kita dapatkan dari kiai itu pastinya doa-doa yang terbaik, doa-doa baik yang disampaikan kepada air itu ya, sehingga terbentuklah kristal-kristal atau molekul-molekul yang baik dalam air itu. Yang penting kita yakini itu adalah obat bagi kita, yang mana kesembuhan itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan begitu ya. Sebetulnya soal pendapat air doa ini dapat menyembuhkan itu tidak salah sebetulnya, karena memang ada penelitiannya. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika masyarakat itu berlebihan menganggap air itu akan dapat menyembuhkan dan hanya dapat dilakukan oleh seorang kiai. Bahkan sampai-sampai percaya bahwa air itulah yang dapat menyembuhkan tanpa kita melibatkan Tuhan, hanya kita melihat sosok atau figur yang memberikan air itu kepada kita. Sehingga ada juga kiai yang memanfaatkan ini, karena masyarakat kita itu terlalu berlebihan menganggap hal ini gitu ya, sehingga si orang pintar itu memanfaatkan situasi, dijual-jual lah itu ya, yang tadi dikatakan jual agama. Jual air mineral untuk dakwah Nabi. Nah ini banyak hadiahnya Rp15.000. Doakan ulun ini sepalih dananya gesan majlis ulun. Ulun alhamdulillah majlis tidak pernah berpintaan lawan siapapun. Kada ada proposal-proposalan.
Ya, sebagian dananya inilah gesan majelis ulun. Doakan aja ulun. Mungkin 15.000 itu kada ada napa-napanya buat pian, tapi buat ulun sangat berarti buat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga minyak harum, ada juga 10.000 rupiah itu asli kada bercampur kecap. Minyak harumnya kada bercampur kecap asli. Tuh 10.000 minyak harum, jadi ini 15.000. Doakan mudahan sehat panjang umur beratan, amin ya rabbal alamin. Dah, ini saja yang perlu sampaikan. Minta maaf, minta halal, minta redho, minta makan, minta duit. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan konten seperti ini itu dapat membentuk penonton atau netizen menjadi lebih kritis lagi dan meningkatkan daya literasi kita supaya kita tidak mudah didoktrin oleh sesuatu yang berhubungan dengan agama. Ya, sekali lagi tadi Tuan Cilem mengatakan yang salah bukan agamanya tetapi kitanya, individunya yang mudah menyimpulkan sesuatu tanpa kita mencari tahu gitu ya. Makanya kita perlu literasi dan pemikiran yang kritis. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.